Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wageng, kali ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh manusia tersebut untuk si malam hari ini. Situasi apa yang terjadi, situasi apa yang dipikirkan, dan situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut sepertinya ini berasal dari kondisi permintaan yang dia minta terhadap Sang Pencipta. Saya berbicara dengan apa yang barusan saya katakan tadi, Wak Geng. Sepertinya ada suatu bentuk pergerakan secara spiritual yang dia koneksikan terhadap Sang Pencipta agar Sang Pencipta ini bisa memberikan suatu pergerakan terhadap diri kamu agar kamu bisa bertemu terhadap manusia itu. Sepertinya apa yang dia minta terhadap Sang Pencipta ataupun terhadap semesta, ini lagi-lagi dia ini berharap agar kamu bisa masuk di dalam mimpinya, atau mungkin dia masuk di dalam mimpi kamu. Karena bisa saja
ada sesuatu hal yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu, di mana apa yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu bukan hanya mengharapkan diri kamu untuk datang, tetapi memberikan suatu bentuk koneksi secara energi yang dia miliki agar energinya merasa bahagia. Kartu pertama yang saya pegang adalah kartu The Sun, di mana kemunculan kartu ini sesuai dengan apa yang saya ucapkan di awal tadi, Wak Geng. Ini adalah kartu yang berbicara mengenai pergerakan semesta dan pergerakan dari Sang Pencipta. Seakan-akan ini orang tidak tahu bagaimana caranya untuk mendekatkan diri terhadap diri kamu, mau tidak mau hanya dengan cara permintaan terhadap Sang Pencipta ataupun semesta. Saya akuin, di luar dari apa yang saya katakan tadi, ketika manusia itu bersama dengan diri kamu di masa lalu atas dasar kondisi komitmen, saya akuin karakter yang dia tuangkan adalah karakter yang penuh dengan kebohongan. Karakter yang dimana tidak ada suatu bentuk kejujuran. Karakter yang dimana terlalu mementingkan diri sendiri. Karakter yang dimana tidak bisa memberikan diri kamu kebahagiaan. Tetapi karakter yang dia miliki ketika dia memberikan hal tersebut terhadap diri kamu, justru karakter itulah yang membuat diri dia merasa ada penyesalan, di mana penyesalan tersebut manusia ini masih meminta agar ada suatu bentuk pertemuan di kemudian hari terhadap diri kamu. Muncul kartu Six of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 6 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-6 cawan yang barusan saya katakan tadi, satu cawan yang saya tarik ini tidak berbeda jauh dengan kondisi kemunculan kartu pertama. Kenapa saya mengatakan tidak berbeda jauh? Karena di satu sisi, apa yang ada di dalam pemikiran dia, sepertinya pemikiran dia ini masih menyimpan kenangan manis dari diri kamu. Kenangan manis yang dia simpan di dalam pemikiran dia ketika kamu memberikan ketulusan untuk malam hari ini. Dia ini seperti masih memiliki rencana atau niat untuk reunian terhadap diri kamu. Ini orang masih sangat kuat. Ada suatu tindakan yang akan dia lakukan terhadap diri kamu, karena memang tindakan yang dia ingin lakukan terhadap diri kamu, dia ini tidak bisa melupakan atau meninggalkan atau mencoba untuk menarik diri agar diri dia bisa menghapus bagaimana ketulusan kamu. Ini dia, Wageng. Kartu yang tidak pernah ingin saya bahas, tetapi keluar kartunya. Karena kalau kartu ini sudah keluar, secara otomatis ini akan ada hubungan timbal balik, tetapi hubungan timbal balik ini lebih menguntungkan manusia itu dan merugikan diri kamu. Kenapa saya mengatakan lebih merugikan diri kamu? Karena di satu sisi, yang kamu simpan di dalam pemikiran kamu bukanlah kenangan manis, tetapi kenangan pahit, yang dimana kenangan pahit tersebut seakan-akan kamu selalu meminta terhadap semesta agar semesta memberikan manusia itu suatu resiko atau dampak atau sumpah agar diri dia bisa merasakan dari bentuk kekecewaan kamu. Benar atau tidak dari apa yang barusan saya katakan tadi, semua saya kembalikan terhadap kondisi pemikiran kamu. Karena yang lebih memahami dan lebih mengerti bagaimana
Kenangan yang tersimpan di dalam pemikiran kamu cuman diri kamu. Saya hanya sekedar memprediksikan. Sekalipun saya mengatakan diri kamu ingin bertemu terhadap manusia tersebut, saya rasa pertemuan yang ingin kamu lakukan itu adalah pertemuan yang dimana diri kamu ada unsur keterpaksaan. Ada unsur keterpaksaan. Bukan lagi berbicara mengenai ketulusan, bukan lagi berbicara mengenai kebaikan, tetapi keterpaksaan. Saya memang mengakui, saya berbicara perihal diri kamu. Tetapi apa yang saya katakan tadi, karena memang kartu 6 cawan ini yang keluar, yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, 2 kartu yang saya pegang ini, manusia yang meninggalkan diri kamu seperti meminta permintaan terhadap semesta ataupun Sang Pencipta, di mana ketika ingin meminta karena dia mengetahui tanpa diri kamu ini orang benar-benar menderita. Muncul kartu Four of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 4 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari keempat pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini seperti mengategorikan keadaan dia untuk malam hari ini memang benar-benar lagi bersifat frustasi. Ini 4 pedang. Keadaan seseorang yang dimana sedang berusaha untuk memberikan ketenangan, dimana ketenangan yang ingin diberikan secara energi karena mengetahui posisi lagi tidak tenang. Apa yang barusan saya katakan, itulah yang sedang dia alami untuk malam hari ini. Wah geng, pantas ini orang harus frustasi. Karena kenangan yang menempel di dalam pemikiran dia selalu memaksa posisi diri dia ini seperti orang yang menerima penyesalan. Muncul kartu The Lovers. Unsur udara berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Lovers ini ada kaitannya dengan situasi perselingkuhan dia. Ada kaitannya dengan situasi perselingkuhan dia. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Bisa saja untuk malam hari ini, secara pola pemikiran, apa yang dia miliki dan apa yang dimiliki oleh pihak ketiga ini seakan-akan tidak sinkron. Ya ibaratnya saling cuek, bodoh amat, tidak saling peka, saling sensitif, saling menyalahkan, saling menyudutkan, dan saling mengintimidasi. Kalau seandainya 2 kartu yang saya pegang ini saya angkat, bisa saja Wak geng, kefrustasian yang saya katakan tadi, itu sedang dia rasakan dari hubungan perselingkuhan dia. Sedang dia rasakan dari hubungan perselingkuhan dia untuk malam hari ini. Tetapi kalau saya menutup kartu 4 pedang ini, masih mengangkat kartu The Lovers dengan kartu 6 cawan, yang dimana saya tadi mengatakan kenapa diri kamu menyimpan kenangan pahit. Kenangan pahit itu didasari oleh perselingkuhan dia. Perselingkuhan yang dia lakukan terhadap diri kamu secara diam-diam kepada orang lain atau kepada pihak ketiga, itu sudah cukup kuat untuk mengatakan posisi kamu tidak lagi merasakan yang namanya keharmonisan, tidak lagi merasakan yang namanya keromantisan. Itu dia. Saya yakin kartu perselingkuhan yang saya tunjuk ini masih menempel di dalam pemikiran kamu.
muncul kartu The Devil. Unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Devil. Lagi-lagi kartu ini menyimpulkan manusia tersebut masih ketergantungan terhadap diri kamu. Ternyata permintaan yang dia minta terhadap semesta, terhadap Sang Pencipta, itu karena memang posisi energi dia ini masih ketergantungan terhadap diri kamu, masih terobsesi terhadap diri kamu. Baru saat ini dia mengakui bahwasannya diri dia ketergantungan terhadap diri kamu. Selama ini kan dia hanya menganggap diri kamu itu hanya sebatas apa? Nafsu, kualitas, penampilan, kemakmuran, kesejahteraan. Selama ini kan itu yang dia anggap dari diri kamu. Kalau kamu tidak memiliki sesuatu hal apa yang dia cari, mungkin dia tidak mau mendekati kamu. Ya kan? Benar atau tidak dari apa yang saya katakan tadi ya semua kembali terhadap diri kamu. Kartu The Devil ini, Wak Geng, ini seperti mengatakan keadaan dia secara fisik menerima suatu bentuk penyakit dari aib atau dari perselingkuhan dia. Muncul kartu cawan. Kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 8 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-8 cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini sepertinya ada luka, ada kesedihan, ada tangisan, ada beban yang sedang terjadi terhadap diri dia. Ternyata ketika dia menarik diri dari kehidupan kamu hanya demi nafsu, hanya demi aib, hanya demi perselingkuhan, malam hari ini dibuktikan keputusan dia itu adalah keputusan yang begitu sangat salah. Salah dalam arti apa? Dia masih terjebak dalam posisi energi kamu dan posisi aib dia. Muncul kartu Judgment. Kartu Judgment yang keluar, di mana kemunculan kartu ini berbentuk penghakiman. Penghakiman dalam arti apa? Sepertinya keadaan dia untuk malam hari ini dalam situasi yang benar-benar sangat hancur. Ada suatu bentuk penghakiman yang sedang dia terima, tetapi penghakiman ini antara penyesalan untuk meninggalkan diri kamu, antara kebodohan ketika dia memprioritaskan hubungan aib dia, yang dimana aib dia sudah memberikan kehidupan dia benar-benar sangat berpenyakitan untuk malam ini juga. Kartu Judgment yang keluar, Wak Geng, hampir sama dengan keluarnya kartu Seven of Pentacles dengan kartu Justice. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu Judgment sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kamu mengetahui apa isi dari kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.